Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsiran ila middin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam, jamaah salat tarawih yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang ke-11 di bulan Ramadan Mubarak ini, tema santapan rohani Ramadan kita sebelum kita tunaikan salat tarawih yaitu sahabat yang soleh. Sahabat yang soleh. Sahabat yang biasa kita ucapkan dan juga sudah menjadi kosakata keseharian. Ini berasal daripada bahasa Arab, yaitu mufradnya sahibun dalam bentuk tunggal, sahibun. Adapun jamaknya adalah ashabun atau sahbun, sahabat. Kalau dalam istilah lainnya, kata lainnya daripada bahasa kitanya, teman atau kawan. Memang banyak bahasa Arab menjadi bahasa kita. Bahasa Indonesia banyak terambil dan juga dari bahasa Arab, selain juga daripada bahasa asing lainnya. Sahabat yang soleh, soleh juga bahasa Arab. Berarti sahabat yang soleh, teman atau kawan yang baik. Teman yang baik, seorang teman sudah menjadi tabiat karakter manusia. Seorang teman akan dapat mempengaruhi orang ditemaninya. Akan dapat menggiringnya kepada apa yang menjadi kebiasaan temannya tersebut. Tentu saja dalam agama kita, din kita, seharusnya seseorang mencari, memperhatikan, ataupun menyeleksi siapa milik teman kita. Apalagi dijadikan teman akrab, teman dekat yang bisa berbagi atau curhat dan sebagainya. Karena diharapkan dengan teman yang atau sahabat yang soleh yang baik akan mempengaruhi perilakunya, tindak tanduk, akhlak, kepribadian dan sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kata Rasulullah, la tusahib illa mu'minan, jangan kamu berteman
kecuali dengan orang yang beriman. Maklum bagi kita sekalian, orang-orang beriman tentu saja perilakunya baik, akhlaknya baik, budi pekertinya terjaga, ucapan lisannya juga demikian, sehingga akan mewarnai dalam sikap perilakunya keseharian orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan janganlah memakan makanan kecuali orang yang bertakwa. Maka di sini dalam hadis yang mulia ini memberikan salah satu faedahnya. Hendaknya seseorang makan yang tersebut dimakan oleh orang-orang bertakwa, sehingga mendatangkan barokah, kebaikan. Maka berteman, berkawan, bersahabat karib, tentu saja yang kita harapkan dengan orang yang beriman. Dan seorang teman, seorang sahabat juga akan mempengaruhi bentuk daripada agamanya. Lemah kuatnya kadar agamanya dan ketaatannya. Dan hal ini juga Rasulullah memberikan wasiat. Kata beliau, "Al-mar'u 'ala dini khalili. Falyanzur amman yukhallil." Al-mar'u 'ala dini khalili. Agama, perilaku, bentuk ketaatan seseorang, bentuk agamanya sesuai dengan kadar teman yang disahabatinya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Falyanzur amman yukhallil." Maka lihatlah siapa yang dia temani. Jadikannya sahabat. Dalam pergaulan sehari sudah tidak asing lagi bagi kita sekalian. Seseorang yang senantiasa berteman, bersahabat, dekat. Kalau teman tersebut adalah orang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu teman ini akan membawanya kepada keberuntungan. Kalau tidak demikian, bukan jadi teman, jadi adu lawan. Jika temannya seorang yang senantiasa rajin datang ke masjid, dia juga sering datang ke masjid. Jika temannya, sahabatnya sering menghadiri majelis taklim, pengajian, dia akan membawa temannya ini juga kepada dirinya. Terwarnai. Jika temannya senang membaca Al-Quran Al-Karim, apalagi mengikuti tahfiz, tahsin dan sebagainya, dia akan membawa temannya. Ini pengaruh bukti yang nyata dari seorang teman atau sahabat yang soleh. Kalau betul dia berteman dengan seorang, jadikan orang yang yang jelek, maka akan mempengaruhi juga sikap perilaku, perbuatannya, profesi. Jika dia berteman dekat dengan seorang yang maling, pencuri, pasti dia juga. Jika dia sering berteman dengan orang yang sering mengkonsumsi narkoba, dia pasti juga akan melakukan itu. Atau menegak miras, minuman keras, juga demikian. Oleh karena itu Rasulullah juga mengatakan, masalul jalis soleh wa jalisis su'. Permisalan di antara seorang teman duduk yang sering bercengkerama, teman yang soleh
atau dengan teman yang jelek akhlaknya, kepribadiannya, kata beliau, kama salih hamil miski wa nafiqil kir, adalah seperti perumpamaan orang yang membawa minyak misik, minyak kasturi yang harum bau, dengan seseorang yang pandai besi yang menyikir, teman yang jelek. Berteman dengan orang baik seperti seseorang yang membawa minyak misik. Ada kalanya orang yang membawa minyak misik ini memberikan minyak kasturi itu padanya, atau ada kalanya dia menjual minyak misik itu kepada dirinya, atau wajah dari thayyibah, mendapatkan bau yang wangi. Jadi ada terwarnai situ. Berteman dengan seseorang yang baik seperti umpama seseorang senantiasa membawa minyak wangi kasturi misik, dia akan mendapatkan bau wangi itu. Atau diberikan secara gratis dan cuma-cuma kepada orang. Lain dengan halnya seorang berteman dengan jalis su, teman duduknya yang biasa dia berteman dengan yang jelek, dia akan mendapatkan bau yang tidak baik. Dan juga bisa wayah dulu siapa akan bisa membakar pakaiannya. Walhasil sebagai kesimpulan, teman yang baik akan memberikan dampak yang baik, dan teman yang jelek akan memberikan pengaruh yang buruk. Teman yang baik bisa saja dari tetangga kita, teman sekolah, teman sepekerjaan, sepepresi, teman dalam berjual beli, berdagang dan sebagainya. Kalau teman yang baik seorang pedagang, demikian juga satu sama lain mereka tidak akan ada rasa hasad atau dengki. Kata Rasulullah, la tahasadu, jangan satu sama lain di antara kamu saling dengki, iri. Karena hakikat daripada dengki, tamana ghairun ni'am. Berharap, berangan-angan suatu kenikmatan, kelebihan yang ada pada saudaranya menjadi hilang. Dia tidak suka kenikmatan, kelebihan diberikan Allah Taala kepada saudaranya itu. Apa kelebihan harta, kelebihan kepandaian, ilmu, jabatan, kedudukan, istri yang baik, rumah tangga yang baik. Dia tidak senang itu. Dia ingin berharap kenikmatan itu hilang pada diri saudaranya. Ini hasad dengki. Penyakit-penyakit yang dikeluarkan oleh al-Yahud wa Nasara, Yahudi dan Nasrani. Karena kata Allah Taala mengatakan, wadda katsirun min ahli kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Betapa banyak di antara kalangan ahlul kitab, al-Yahudu, Yahudi wa Nasara, ya Nasrani, mereka menginginkan kamu kufur, murtad daripada agama kamu, dikarenakan oleh adanya rasa dengki, hasad pada diri mereka. Oleh karena itu, pada diri seorang muslim mukmin harus dikikis, dibuanglah penyakit hati ini, penyakit dengki. Dan ada juga seorang teman yang baik juga berasal pada pemimpin, jabatan-jabatan yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda, iza arada al-imam bi khairin, apabila Allah Taala mengharapkan kebaikan bagi seorang pemimpin, seorang sultan atau amir, Allah akan berikan kepadanya wazir soleh, pembantu, teman yang dekat, yang baik. Sifatnya adalah iza nasya zakar, apabila pemimpin tersebut lupa, dia ingatkan. Wa idza dzakara ma'anahu, apabila pemimpinnya tersebut, atasannya ingat, ma'anahu, dia tolong dan bantu. Berlawanan dengan wazir su, wazir
penolong atau mitra bawahan yang jelek terhadap sikap daripada atasannya. Idza nasiya lam yadhkur. Apabila pemimpinnya, atasannya lupa, lam yadhkur, dia tidak akan kasih tahu. Dia tidak akan mengingatkan. Dan apabila pemimpinnya ingat, lam yu'inhu, tidak akan ditolongnya. Alangkah jeleknya sikap dan perilaku mereka sebagai seorang yang dekat akan tetapi tidak mendapatkan sahabat yang senantiasa menolongnya, bahkan jadi lawan. Oleh karena itu, orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa, baik di dunia ini maupun akhirat kelak, akan senantiasa berada dalam keakraban, teman yang baik. Sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-68, al-akhilla yauma idzin ba'duhum ba'din adu illa muttaqin. Orang-orang yang berteman di dunia ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dilandasi oleh sikap kekufuran. Di akhirat kelak mereka satu sama lain menjadi bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Karena orang-orang bertakwa, orang-orang beriman, landasan mereka bersahabat dan berteman fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi kita sekalian hati yang istiqomah, hati yang terus-menerus berada dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menganugerahkan kepada kita sekalian teman-teman, sahabat-sahabat, tetangga-tetangga yang baik yang akan memberikan dan mengajak kita kepada kebaikan, kemudian masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan secara bersama-sama. Demikian saja kajian singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.